terus di tanah berdiri gitu ya. Saya injek aja ini. Diinjak. Tanya nih, ini dahan pertama nih ya. Dahan pertama dia menyesuaikan tua itu kawat nggak nyampe makan bang. Itu tadi karena. Hoi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatunya kalau kita tangani dengan serius. Slanting plus kasket ya Mas Anton? Iya, kasket ya. Ini kasket total ini karena di bawah bibir pot ya. Tengkorak teman-teman ini. Wow. Wow, ini lihat nih, ada baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sahabat bonsai. Kali ini kita melihat sancang bentukan pribadi punya Mbah Muji, dan ini sering sekali ada di liputan kita. Kenapa? Ini kita jadikan contoh. Inilah salah satu barang yang dirumat sama Mbah, kurang lebih usianya 4 tahun, dari bahan yang sangat kecil sekali. Nah sahabat bonsai, ini Mbah Muji. Mbah, salam sama teman-teman Mbah. Salam teman-teman bonsai. Semangat terus teman-teman. Pokoknya saya selalu kesini tuh ya ini, melihat seperti ini saya jadi semangat. Nah teman-teman, ini berapa tahun Mbah? Sekitar ya itu 4 tahun tadi ya Mbah? 4 tahun, antara 4-5 lah. Dari stek itu Mbah ya? Dari stek tancap kecil ya, kecil di tanah. Satu lidi lah ini dulu. Selidi teman-teman. Nah ini teman-teman, kita kan punya nih di konten-konten kemarin, nanti saya slide sama teman-teman. Ini bentukan yang pertama, bentuk salah satu bentuk sancang buatan Mbah Muji. Ini bentuk formal ya Mbak ya. Bentuk formal teman-teman. Rata-rata punya Mbah formal dan informal. Jadi dia cenderung lurus, kemudian bersaf, atau agak bengkok sedikit, kemudian kembali kepada itu. Dan kenapa Mbah banyak senang pilih yang bentuk formal informal gini Mbah? Karena dulu belum tahu proses pembentukan sancang ini kan sulit dibentuk. Betul. Takut patah karena mudah patah. Belum tahu ilmunya. Kalau ini udah tahu, mungkin hasilnya yang ekstrim-ekstrim di belakang ya itu tadi, yang seperti yang tadi. Memang teman-teman, Mbah ada perubahan memang bentuk gaya yang dibentuk sama Mbah. Ini yang perbentukan awalnya yang ada di depan. Yang pembentukan yang Mbah yang baru-baru di belakang itu ya Mbah ya. Ya. Sering kita buat itu teman-teman, dan salah satunya konten yang kita buat kemarin, tekuk ekstrim cara gergaji. Nah teman-teman, Mbah belah sini Mbah. Nah teman-teman ya, ini ilmunya Mbah. Nah ilmu kawan kita yang di depan ini adalah yang akan saya tunjukkan, adalah ilmu yang bentuknya begini juga, cuman mami kecil sekali. Nah ini teman-teman videonya dari Bang Andi Wijaya. Nah kali ini kita spesial di sancang nih Bang Andi, minta bagi-bagi ilmunya Bang Andi ya. Ini saya ngeliat nih teman-teman, penasaran sama yang ini sebesar jempol saya nih teman-teman. Kelihatan gak Irul? Lebih dekat nggak ada masalah Bang. Oh ini korek nih, tingginya sama korek api nih teman-teman. Sancang Bang Andi ya? Sancang dari setek. Sancang dari setek. Cuman rajin digunting terus ini Bang Andi. Jadi kita cuman pengawatan paling sekali tahapan atau dua kali tahapan lah ini. 2 kali tahapan untuk membentuk posisi awal aja, udahnya baru. Tapi masih di los waktu di masih di los karena untuk penyesuaian pembesaran batangnya kan proporsional besar batang utama dengan dahannya. Tetap kita los, setelah cukup baru kita potong, kawat lepas, sudah main press aja lagi. Sudah tinggal gunting-gunting gitu aja Bang. Ini daunnya sebesar menir. Menir ya Bang Andi ya, menir beras yang kecil-kecil itu. Sancang ini memang unik sih ya Bang, karena kalau kita lihat liarnya, waktu aslinya pohon ini kan bisa besar sekali. Besar betul, besar. Tangan ya. Tapi setelah dia perantingan udah banyak, sering dipres, kecilnya luar biasa lah. Memang nggak ketulungan teman-teman. Ini sancang ini kelihatan ya, Kairul, deketin aja Kairul di kameranya nih. Ini teman-teman kalau mau ngeliat betul-betul, nih saya kasih jempol saya ini korek aja sama korek tinggian korek nih ya Mas ini. Tuh teman-teman. Ini apa situ Om Andi ya? Situ, dia masuknya situ. Ini situ teman-teman. Ini akarnya juga sudah. Ini Om Andi, saya mau tanya nih. Ini dahan pertama nih ya. Dahan pertama dia menyesuaikan tua itu kawat nggak nyampe makan Bang nih. Itu tadi karena kita kontrol ya, kalau pengawatan juga harusnya sih dikontrol gitu. Oke, sekarang ini berapa tahun kalau gitu Bang Andi? Ini kurang lebih 3 tahun. 3 tahun sudah.
sudah selesai lah ya saya bilang. Sudah cukup. Ini berarti udah ikut pentas Bang Andi? Kebetulan kemarin di ITERA. Di ITERA kemarin ya, di kampus ITERA teman-teman. Kampus ITERA, terus di masih acara lokalan sih yang halnya begini ya. Iya. Acara lokalan kemarin di Sidomulyo juga diturunin juga. Ini turun juga. Kita partisipasi juga. Iya. ITERA dapat favorit dari wakil rektor. Ini. Ya. Ini kebetulan teman-teman. Jarang-jarang itu di kampus, dunia kampus ada pameran dan dipilih oleh wakil rektor ya. Jadi favorit. Jadi favorit. Jadi jangan sepelein ya Bang Andi ya. Tuh. Yang setek-setek itu jangan sepelein teman. Kita nggak ngelihat ukuran ya, kalau bonsai nggak mesti yang besar. Kadang-kadang saya juga ngelihat yang gede Bang Andi. Iya betul yang gede memang lebih mantap. Orang bilang nonjok ya Bang. Cuman nggak mesti yang besar-besar sesuai dengan kemampuan kita. Karena yang besar itu jauh lebih makan waktunya lebih lama. Betul. Ya kan? Betul. Kalau yang kecil kan 2-3 tahun juga duitnya lebih gede teman-teman. Juga ngerepotin kawan-kawan kalau potong. Itu setuju. Kita mau mindah tuh segala macam. Manggil teman-teman. 3 orang 4 orang. Tapi kalau teman-teman kalau kenal, kalau nggak belaga kenal dia. Nah ini lagi Bang Andi. Wah ini keren lagi nih teman-teman. Nah ini kita pakai ini nih, kita pakai putaran ya Bang Andi ya. Nah ini teman-teman. Ini usianya sama ini 11-12 nggak Bang Andi? 3 tahun 4 tahun? Kurang lebih sama lah. 3 tahun 4 tahun ya Bang Andi? 2-3 tahun. Ini bisa liukan-liukan gini gimana? Ceritain Bang Andi. Iseng awal mulanya. Tetap coba ditekuk sono tekuk sini, tapi tekuknya juga kita punya aturan ya. Ini sempat expose root. Berarti ya, ini sebelumnya tertutup ya Bang Andi ya? Tuh. Karena iseng awalnya coba diangkat. Ini batasnya kurang lebih di sinilah dulu itu kalau memang dia, karena dia ada akar ya Bang Andi. Ada akar. Jadi di bawah tuh kan pasti. Berarti aslinya ini dia tertutup di sini Bang Andi ya? Ya. Medianya di sini asli. Ya. Kemudian diangkat akarnya. Nah ini pengawatan nih Bang Andi. Ini dulu sebesar ini atau lebih kecil lagi waktu dikawatin Bang? Pastinya lebih kecil. Lebih kecil ya? Sampai kelihatan batang itu cukup tua ya, jangan juga yang dahan-dahan muda terlalu hijau, masih hijau itu dia nggak bisa, pasti rentan patah atau mati kan. Tapi kalau sudah kelihatan agak tua, pengawatan sudah bisa dimulai. Nah terus pertanyaan lagi Bang Andi, dia kan kalau akarnya ya kita mau expose root, dia kan lemah masih kan? Ya. Itu apa sebelumnya disanggah gitu Bang Andi? Iya, tetap masih disanggah ya. Disanggah kayu gitu Bang Andi? Ada tahapan ya, kalau bikin expose root pasti ada tahapan-tahapan ya. Dikurangin sedikit medianya supaya dia agak kaku. Mulai lagi nanti diturunin lagi sedikit medianya sampai dia benar-benar terbuka. Yang akar jadi batang akhirnya Bang Andi? Iya, betul. Sampai dia kondisinya cukup kuat ya. Nah ini Mbah, ini kalau kita tadi ngelihat yang kecil bentuknya teman-teman, mami atau situ. Nah Mbah ini salah satu yang informal Mbah ya. Ini batangnya aslinya tidur begini Mbah? Bukan, tadinya ini berdiri lurus. Berdiri lurus. Nah ini ujungnya ini. Saya potong, saya ambil rantingnya. Ini ranting ini. Oh gitu. Ranting. Terus tak tidurin. Ditidurin. Oh prosesnya 2 kali. 2 kali. Ini tadinya lurus. Berdiri. Ini cuma ranting ini tadinya. Iya. Karena ini terlalu lurus benar, kurang menurut saya kurang ini lah, nggak pas. Kita potong aja, saya buang, ini saya ambil. Ini ranting. Dirawat lah ranting satu. Tak ditidurin begini ya. Jadinya informal teman-teman. Nah kita sekarang ke guru yang kedua, yaitu Mas Anton Bonsai. Ini bentukan Mas Anton Bonsai. Silakan lihat video teman-teman. Mana Mas Anton? Ini kita mau ngobrol tentang masalah bonsai sancang nih Mas Anton. Iya. Khususnya yang ini Mas Anton. Iya. Ini kan liukan-liukan nih Mas Anton ya. Iya. Ini teman-teman bisa ngelihat. Ini dari cangkok atau setek atau apa Mas Anton? Ini dulu dari setek. Dari setek? Sebesar lidi. Sampean kenal di Jepara itu Pak siapa ya? Yang jual arah tempat sampean di Dundunan. Dundunan bahasa kita Dundunan. Yang sampean liput itu siapa? Mas Darmanto. Itu saya di samping masjid. Saya minta dari tamannya dia merunding, saya ambil satu. Ini rupanya dari tetangga saya teman-teman. Dari sebesar lidi Mas Anton. Sebesar lidi. Berarti kurang lebih berapa tahun Mas Anton? 3 tahun, 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin dunia kita ini kalau kita tekuni seperti ini. Ini tadinya sebelumnya di ground? Di tanah langsung saya tanam. Langsung ditancap. Saya tancap di polybag, hidup saya tanam di tanah. Oh gitu Mas Anton? Iya. Baru diprogram di tanah. Kita liukan di tanah.
Diangkat di sini udah berapa? Setahun ada Mas Anton? Ini angkat mungkin sekitar baru 5 bulan 4 bulan kayaknya. Ini. Hoi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, segala sesuatunya kalau kita tangani dengan serius. Nah ini contohnya teman-teman. Terima kasih sekali nih Mas Anton, saya datang ke sini, saya pribadi jujur belajar teman-teman. Berarti mau tidak mau nekat Mas Antonnya dengan pelintir-pelintir ini. Nekat. Nah pertanyaan saya Mas Anton, pelintir ini apa ketika sudah dia ada ranting waktu tancepan itu atau sudah besar? Intinya kita tahap. Karena kalau kita pelintir sekali panjang seperti ini, pastikan yang bawah sudah menua itu. Betul. Nggak mungkin kuat kita pelintir, pasti patah. Betul. Jadi kita tahap, kita per bulan atau 2 bulan 3 bulan gitu Mas Anton. Itu. Kita tahap. Tapi terus teman-teman. Nanti baru sambil pemilihan ranting cabang itu Mas Anton. Betul. Tapi intinya ini kurang lebih 3 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun ya. 2019 3 tahunan teman-teman. 3 tahun masuk ke 4 tahun lah ya. Ini luar biasa sekali nih. Ini slanting plus kasket ya Mas Anton? Iya betul. Kasket ya. Ini kasket total ini karena di bawah bibir pot ya. Bibir pot. Iya. Wis. Ini ilmu yang kalau nggak kita berkunjung nggak bisa. Ini yang di belakang lagi Mas Anton. Ini mau nanya nih Mas Dodo ya kan? Keren-keren ya Mas Dodo ya. Yang terangin Mas Dodo. Mas Dodo, oke, sama aja. Mereka berdua ini senior di sini teman-teman. Mas Dodo juga ada. Tapi sebelum nyampe rumah Mas Anton, itu rumah Mas Dodo dulu kita lewat tadi. Nah oke, nah ini Mas Anton, ini juga dari Setek. Ini juga dari Setek. Semua sancang saya dari Setek. Terus langsung diprogram di tanah itu tadi, seperti ini tadi. Iya, di polybed dulu. Kalau sudah hidup baru kita program di ground. Kita sebulan 2 bulan, begitu terus prosesnya ya. Kalau ini gimana ya? Cuman iseng-iseng kalau ini. Bener gimana? Ini iseng-iseng. Saya tancepin kita nge-ground yang lebih besar, kita tancepin pinggir-pinggirnya itu sancang. Ya ini jadinya. Inilah kejadian. Kayaknya prosesnya berdiri dulu Mas ya? Berdiri. Awalnya berdiri. Ini dulunya seperti ini. Nah namanya seperti ini. Berdiri. Terus saya pindah pot, saya reposisi seperti ini. Ternyata ekstrim teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi bentukan punya Mas Anton Bonsai ya. Beliau cenderung di pelintir gitu, dengan kawat dari kecil. Kejelasannya sudah ada. Dan ini punya Mbah lagi, ini informal. Ini gimana ceritanya Mbah? Ini memang dari dulu lurus juga di tanah. Berdiri gitu ya. Tanah. Saya injek aja ini. Diinjak. Ya, udah biar tidur. Saya injek biar tidur, udah tak biarin, udah positif itu. Ini kayaknya waktu Mbah jalan terus kesandung, jadi jengkel diinjek kayaknya. Nah, udah terus tak bentuk ini. Ini tadinya enggak seperti ini bentuk payung ini keliling ini. Oh gitu Mbak ya? Tadinya. Dipotong-potong. Ini tak buang, ini ranting ini terus ini ke belakang ini tadinya kesininya panjang, tak buang karena saya bosan, semuanya hampir mirip-mirip kan, hampir mirip-mirip. Ini tak berubah, dirubah gaya. Oke teman-teman, itu sudah gaya yang ketiga dan kita gaya yang keempat itu punya Mas Iwan Dwianto ya, Mas Iwan Mulya. Itu ini videonya sahabat bonsai, ekstrim tengkorak. Oke Mas Wan, ini bisa diterangin nih Mas Wan. Ini sancang kira-kira ini di sini udah berapa tahun Mas Wan? Ini di saya sudah 2 tahun. 2 tahun, sudah 2 tahun. Dulu memang ini dari kawan sih, kita memang ambil bahan dari petani, kawan bonggol dari petani. Alhamdulillah kita rawat sudah 2 tahun. Bentuk perantingan ini di kita. Di sini Mas Wan ya? Diolah di sini. Perantingan percabangan ini diolah di kita karena dulu memang benar-benar bonggol. Ini petani Lampung atau dari petani di? Petani Lampung. Petani Lampung Mas. Petani Lampung. Ini luar biasa teman. Petani Lampung. Ini kalau ngelihat karakternya ini ekstrim dan usianya jelas puluhan tahun nih Mas Wan. Iya. Nah ini di loss gitu Mas Wan apa? Iya, memang sengaja. Gimana Mas Wan? Sengaja kita loss karena ini memang masih jauh bener, masih kita belum seimbang gitu Mas Wan. Belum seimbang sama sekali karena percabangan ini kan belum sesuai, masih kita loss bener, makanya ya masih acak-acakan begini. Ini tipenya tipe apa ini Mas Wan? Kasket atau slanting atau gimana ini Mas? Ya semi slanting. Semi slanting lah ya. Ekstrim ini teman-teman. Iya. Dan ini Mas Wan ya apa namanya? Dia ini nggak mudah
nggak mudah lapuk gitu Mas Wan ya. Iya. Dia tetap begini ya gitu. Tetap begini. Ini karena memang ini lapuk dari alam. Dari alamnya sudah ini dari alamnya sudah begini. Memang nggak dipahat ya? Enggak, sama sekali nggak ada sentuhan tangan pahat sih. Ini kebetulan dulunya di alamnya itu apa ya? Nggak terawat. Ini Mas Wan. Nggak terawat, banyak apa ya, rayap begitu. Tapi justru ekstrim Mas Wan. Malah unik, ekstrim. Keren teman-teman. Keren teman-teman. Mana lagi Mas Wan? Ini Mas Wan ini teman-teman. Keren nih. Wah, ini tambah tengkorak teman-teman ini. Wow. Ini lihat nih, ada lobang-lobang nih, teman-teman. Nah, ini sama. Usianya di sini Mas Wan sama yang itu tadi Mas Wan. Sama. Di sini sudah 2 tahun. Ini Mas justru lebih nih, 2 tahun setengah lah perkiraan. Nah, ini memang awalnya memang lobang begini, cuman ini sudah kita rapikan. Kayu-kayu yang busuknya yang lapuk dibuang ya. Yang lapuk udah kita rapikan, kita kikis biar lebih cantik gitu kan. Kalau itu tadi memang belum kesentuh sama sekali. Jadi kalau dibilang tipe mirip-mirip ini ya, mirip-mirip batang santigi gitu Mas Wan ya, bisa tengkorak-tengkorak gitu modelnya Mas Wan. Betul. Luar biasa teman-teman. Awalnya gitu juga, ini di alam nggak terawat. Nggak terawat, jadi kan memang kalau sancang itu kalau kita perawatan kurang kadang gampang mati ranting. Tapi malah ekstrim Mas Wan, justru busuk. Yang penting jangan kebablasan mati. Ya, jangan kebablasan yang penting. Ini luar biasa teman-teman ya. Ini masih di los juga Mas Wan ya? Masih di los juga. Masih di los teman-teman. Kita juga apa ya baru ini juga kita megang sancang ya. Jadi memang ada banyak beberapa kesulitan sih. Ya cuman dengan kesulitan ini kita sharing dengan kawan-kawan ya kan. Gimana cara untuk biar lebih maksimal. Pokoknya ngobrol sama teman-teman semua mereka yang kawan-kawan. Kadang-kadang memang itu sancang itu kesulitannya di kawan-kawan itu juga banyak juga ranting, ya. Sering mati ranting begitu kan. Sering tantangannya mati ranting teman-teman. Ini lagi pertanyaan Mas Wan. Iya. Ini mahkota udah di sini nanti Mas Wan ya? Mahkota udah di sini. Nanti tinggal kita rapetin lagi. Di sini kan ada kurang, kita rapetin. Ada sap-sap gitu Mas Wan ya? Ini memang sengaja kan kita untuk ngelos dulu Mas Wan ya. Belum pemilihan nanti Mas Wan. Nanti pemilihan gitu. Oke, teman-teman itu tadi bentuknya tengkorak punya Mas Iwan ekstrim. Jadi bentuk-bentuk sancang dengan 4 gaya, dengan 4 sumber suhu atau trainer atau apalah teman-teman nyebutnya, guru atau apalah ya. Nah, ini punya Mbah salah satunya. Ini gimana Mbah ceritanya Mbah? Bentuk yang seperti ini nih Mbah. Ini ada setangnya lebih besar kanan kiri, ini Mbah gimana Mbah? Ini dulu waktu masih di bawah. Ini pahat semua nih, main pahat ini bentuk. Oh gitu Mbah ya. Bentuk kesan tua sama cepet membesarkan. Iya. Pahat. Kambiumnya nutup Mbah ya? Iya nutup. Kalau udah nutup ini terus saya proses ini atas bentuk ditebang, tunas baru-baru ini diproses, ini jadinya seperti ini. Oh iya. Tapi karena dulu belum tahu. Ini mungkin kalau udah tahu ilmunya kayak yang sistem geraji, ini mau tak robohin ke sini harusnya ini yang besar. Oh, jadi condong miring, membuang miring ke satu sisi gitu Mbak ya? Iya. Tapi dulu kan belum ketemu. Kayaknya yang di belakang udah ada Mbak ya? Iya, itu. Kayaknya itu kita tunggu sabar. Ini roboh ke sini harusnya. Betul. Jadi ini nanti jadi mahkota sini Mbak. Iya. Jadi dia semi kasket teman-teman, bukan kasket total tapi kasketnya ke bawah. Kayak seperti pohon yang ada di pantai-pantai Mbak ya? Iya. Jorok ke pantai dia teman. Oke baik teman-teman, ini 4 gaya bonsai sancang dari 4 narasumber. Mbah makasih banyak Mbak ya, ilmunya Mbak ya tentang bonsai sancang ini teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk belajar terus ya. Jangan takut mencoba. Jangan takut salah. Jangan takut mencoba, jangan takut salah teman. Gaya bonsai itu bebas, banyak cara, banyak gaya. Jangan terikat dengan sesuatu. Bonsai si A punya ini harus punya ciri khas. Betul. Kalau bisa menciptakan, nah ya benar, kreasi sendiri teman-teman. Tapi ya itu tadi harus jangan takut salah. Iya jangan takut salah. Justru dengan silakan coba aja. Justru dengan takut itu udah salah teman. Langsung coba. Langsung nyoba. Praktek. Oke makasih banyak Mbak ya. Oke teman-teman silakan praktek. Mau gaya yang mana Anda pilih atau berinovasi sendiri. Oke. Saya pamit undur diri, saya Iwan. Mbak Muji pamit undur diri. Kameramen. Oke sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih gila. Wes kado ngesap Mbah. Ini kalau untuk sementara ini Mbah.
ini